kasih, Mas. Penandatanganan selesai, persiapan kata pelantikan. Kata pelantikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Jumat 26 Februari 2021, saya, Gubernur Jawa Tengah, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33/280 tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33/367 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pelantikan selesai. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah dipersilakan kembali ke tempat, diikuti oleh pejabat yang telah dilantik. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota masa bakti tahun 2021-2026. Hadirin dimohon berdiri. Mars PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Inilah putra berpribadi bangsa, rampir dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Pembacaan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah nomor 04-20-Kep-PKK Prof _2 Romawi _2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK di 17 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan seterusnya memutuskan menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat. 1. Nyonya Kriseptiana Hendrar Prihadi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang. 2. Nyonya Hajah Husnul Khotimah selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan. 3. Nyonya Hajah Endang Dwiati Setianingsi Ahyani selaku Pelaksana Harian Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta. 4. Nyonya Dwi Arni Susprihatiningrum selaku Pelaksana Harian Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang. 5. Nyonya Zuhroh Yazid Mahfud selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen. 6. Nyonya Hajah Hasiro Hafid selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang. 7. Nyonya Irma Wahyu Kontardi selaku Pelaksana Harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga. 8. Nyonya Desi Adiwarni M. Said Hidayat selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali. 9. Nyonya Umi Kusum Joko Nugroho selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora. 10. Nyonya WPR Anjani Dewi M. Toha selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal. 11. Nyonya Hajah Eti Suryani selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. 12. Nyonya Hajah Bintang Narsasi Munjirin selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang. 13. Nyonya Hajah Fatimah Verena Prihastiari Agus Bastian selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo. 14. Nyonya Fairus Eko Purnomo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo. 15. Nyonya Ferawati Joko Sutopo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri. 16. Nyonya Sri Harjanti Jaka Sawaldi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten. 17. Nyonya Hajah Irna Setiati Junaidi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang. Dengan ucapan terima kasih atas dharma bakti, pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak PKK. Kedua, mengangkat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota masa bakti tahun 2021-2026 atas nama 1. Nyonya Kriseptiana Hendrar Prihadi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang. 2. Nyonya Hajah Inggit Soraya Ahmad Afzan Arslan Junaid sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan. 3. Nyonya Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta. 4. Nyonya Hajah Niken Ihtiati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang. 5. Nyonya Hajah Iin Windarti Arif Sugianto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen. 6. Nyonya Hajah Hasiroh Abdul Hafid sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang. 7. Nyonya Hajah Rusminem Sudono sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga. 8. Nyonya Desi Adiwarni Moh Said Hidayat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali. 9. Nyonya Hajah Ainia Salihah Arif Rohman sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora.
10. Nyonya Wina Frederika Diko M. Ganinduto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal. 11. Nyonya Hajah Luhdiah Sintowati Minarno Agus Santosa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. 12. Nyonya Hajah Penny Yulianingsih sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang. 13. Nyonya Hajah Fatimah Verena Prihastiari sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo. 14. Nyonya Diah Afif Nur Hidayat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo. 15. Nyonya Ferawati Joko Sutopo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri. 16. Nyonya Endang Samiasih Rahayu Yoga Hardaya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten. 17. Nyonya Santi Rosalia Mansur Hidayat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal Februari 2021. Ketua ditandatangani Nyonya Hajah Atikoh Ganjar Pranowo. Tembusan disampaikan kepada 1. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Pembina TPPKK Provinsi Jawa Tengah. 2 dan seterusnya sampai dengan 6. Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 sampai dengan 17 garis miring Dekran Jateng garis miring SK garis miring 2 Romawi garis miring 2021 tentang pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda masa bakti 2021-2026. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan Prama, mengangkat sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kota masa bakti tahun 2021-2026 atas nama 1. Nyonya Hajah Kriseptiana Hendrar Prihadi sebagai Ketua Dekranasda Kota Semarang. 2. Nyonya Hajah Inggit Soraya Ahmad Afzan Arslan Junaid sebagai Ketua Dekranasda Kota Pekalongan. 3. Nyonya Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka sebagai Ketua Dekranasda Kota Surakarta. 4. Nyonya Hajah Niken Ikhtiati sebagai Ketua Dekranasda Kota Magelang. 5. Nyonya Hajah Iin Windarti Arif Sugianto sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kebumen. 6. Nyonya Hajah Hasiroh Abdul Hafiz sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Rembang. 7. Bapak Rizal Diansyah sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Purbalingga. 8. Nyonya Desi Adiwarni Moh Said Hidayat sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Boyolali. 9. Nyonya Hajah Ainia Salihah Arif Rohman sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Blora. 10. Nyonya Wina Frederika Diko M. Ganinduto sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kendal. 11. Nyonya Hajah Luhdiah Sintowati Minarno Agus Santosa sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Sukoharjo. 12. Nyonya Hajah Penny Yulianingsih sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Semarang. 13. Nyonya Hajah Fatimah Verena Prihastiari sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Purworejo. 14. Nyonya Diah Afif Nur Hidayat sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Wonosobo. 15. Nyonya Ferawati Joko Sutopo sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Wonogiri. 16. Nyonya Endang Samiasih Rahayu sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Klaten. 17. Nyonya Shanti Rosalia sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Pemalang. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Februari 2021
Ketua ditandatangani Nyonya Hajah Atikoh Ganjar Pranowo. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat, 1. Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku pembina Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, 2 dan seterusnya sampai dengan 5. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan kepada pejabat yang akan dilantik dimohon menempatkan diri. Yang terhormat Ibu Hajah Atikoh Ganjar Pranowo berkenan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Kata pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan resmi melantik Nyonya Kriseptiana Hedar Prihadi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Semarang. Nyonya Hajah Inggit Soraya Ahmad Afsan Aslan Junaid, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Pekalongan. Nyonya Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Surakarta. Nyonya Hajah Niken Ikhtiati, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Magelang. Nyonya Hajah Iin Windarti Arif Sugianto, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kebumen. Nyonya Hajah Hasiroh Abdul Hafiz, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Rembang. Nyonya Hajah Rusminem Sudono, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga. Bapak Rizal Diansah SE, Ketua Dekranasda Kabupaten Purbalingga. Nyonya Desi Adiwarni Muhammad Said Hidayat, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Boyolali. Nyonya Ainia Solihah Arif Rahman, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Blora. Nyonya Wine Fredrika Diko M. Ganinduto, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kendal. Nyonya Hajah Luhdiah Sintowati Minarno Agus Santoso, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Sukoharjo. Nyonya Hajah Penny Yulianingsih, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Semarang. Nyonya Hajah Fatimah Verena Prihastari, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Purworejo. Nyonya Diah Afif Nur Hidayat, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Wonosobo. Nyonya Ferawati Joko Sutopo, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Wonogiri. Nyonya Endang Samsiah Rahayu Yoga Hardaya, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Klaten. Nyonya Santi Rosia Mansur Hidayat, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Pemalang. Berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah nomor 04 sampai dengan 20 _Cap _PKK Prof
Romawi 2, /2021 tanggal 25 Februari 2021 dan keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 01 sampai dengan 17 /Dekran JTG /SK Romawi 2 /2021 tanggal 25 Februari 2021. Saya percaya bahwa Ibu dan Bapak akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu dan Bapak untuk meningkatkan peran serta PKK dan Dekranasda dalam menyukseskan pembangunan. Ketua Atikoh Ganjar Pranowo. Pelantikan selesai. Yang terhormat Ibu Hajah Atikoh Ganjar Pranowo dipersilakan kembali ke tempat, diikuti oleh pejabat yang telah dilantik. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH MIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, Bapak Ibu, dari Forkompimda yang sangat saya hormati, hadir secara langsung Bapak Kajati, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Wagub serta Ibu tentu saja, dari KPU, dari Bawaslu, Ketua DPRD, dan hadir anggota DPR RI, serta seluruh yang hadir hari ini, termasuk Bapak Ibu kawan-kawan Forkompimda di kabupaten kota yang sangat saya hormati. Para bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta seluruh sekda dan seluruh hadirin yang hari ini bisa mengikuti acara pelantikan kepala daerah di Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring. Ketika tiba masanya saya dilantik, atau kebetulan saya melantik, ungkapan Bung Karno di atas selalu membayang-bayangi pikiran dan hati saya. Gamang sekaligus khawatir. Sebenarnya jabatan ini benar-benar sebuah amanah atau justru musibah. Sebenarnya tergapainya jabatan ini demi gengsi diri sendiri atau penuangan sebuah perjuangan untuk memperbaiki keadaan. Sumpah yang baru saja kita ucapkan bukan sekedar kalimat protokoler, tapi itu adalah mantra. Mantra yang mengikat dari saat diucap sampai hari terakhir kita nanti menjabat. Dan kitab suci yang dijadikan persaksian sepenuhnya telah merekam janji kita sampai terpenuhi pertanggungjawabannya di hadapan manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah, ketika sebuah tanggung jawab ditimpakan di pundak kita,
Tuhan tidak pernah membiarkan kita kehabisan jalan untuk melahirkan kebaikan dan kebahagiaan. Bahkan meskipun kita berulang kali melakukan kesalahan, masih saja diberikan kesempatan. Seolah-olah alam yang menjadi saksi kita pada hari ini mengatakan, melakumu meh tekan ngendi? Meh sampai kapan? Awakmu netepi laku sing ora bener kuwi. Jika kesadaran sudah menclok di pikiran kita masing-masing dan di hati kita masing-masing, maka kita akan segera tahu. Ternyata selama ini kita sedang dilulu. Pada titik inilah Bapak Ibu, kita mesti segera menata niat, menata batin, menata kembali semangat, meluruskan dan menegakkan kembali cita-cita yang ingin kita ciptakan. Jika boleh saya berpesan, sekali lagi, jika boleh saya berpesan, teman, kawan-kawan, bupati, wali kota, beserta wakilnya, tatalah niat mulai detik ini. Mantapkan tekad dan tetapkan hati. Apa yang akan kita lakukan mulai hari ini sebagai kepala daerah. Tidak ada kerjaan ringan, sama sekali tidak ada. Apalagi sebagai seorang pimpinan seperti panjenengan semuanya. Apalagi di tengah kondisi dunia yang masih belum ada kepastian. Dihadapkan pada situasi COVID, pandemi global, dan uncertainty. Sebuah disrupsi yang terjadi sangat besar sekali. Kita tentu sudah paham, pandemi telah membukakan pintu banyak persoalan. Kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial, sampai spiritual. Jika kita tidak memiliki effort serta sense of humanity, maka kita telah berkhianat kepada rakyat. Ini baru satu persoalan. Padahal di depan sana setiap kita melangkah akan menemukan satu, bahkan 10, mungkin 100, 1000, sejuta persoalan berikutnya. Bagaimana kemiskinan kita entaskan, perekonomian kita tingkatkan kembali, pendidikan kita perhatikan, teknologi dan pemudi kita optimalkan. Ada persoalan lingkungan yang cukup serius yang mesti kita tangani. Maka bencana hari ini membutuhkan respon cepat. Dan saya yakin Bapak Ibu akan bekerja sangat keras untuk soal ini. Dan tentu saja ada kelompok yang perlu kita perhatikan. Kelompok perempuan, penyandang difabel, anak-anak, yang itulah generasi masa depan yang mesti kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Maka dodone awake dhewe kudu jembar Bapak Ibu. Ususnya kudu dawa. Karena beberapa kritikan, cacian, bulian, itu akan menjadi vitamin dan energi yang segar buat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa jembar dadani tadi. Energi yang kita siapkan mesti besar dan bisa mewujudkan perubahan-perubahan yang sudah kita siapkan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu bisa melakukan itu semuanya. Karena panjenengan tidak sendiri. Ada gubernur, ada presiden, dan kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara kompak. Dan kunci dari itu semua adalah diri panjenengan beserta segenap aparatur yang bekerja bersama panjenengan semua. Dan tentu ada keluarga yang sangat dicintai, yang pasti mendukung sepenuh hati dan selalu mengingatkan akan langkah-langkah kita agar tidak tersesat atau terperosok. Sekarang buat saya, Tuan kita adalah rakyat. Jabatan ini hanyalah sekedar mandat. Karena sebagaimana saya senang mengutip Bung Karno, kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Titik, tidak ada komanya. Karena sebagian besar rakyat kita saat ini sudah memegang handphone, Bapak Ibu, dan main media sosial. Menjadi sebuah kewajiban bagi panjenengan kita semuanya
untuk membuka satu kanal media, penggunaan teknologi informasi agar ada quick response. Sehingga persoalan masyarakat tidak perlu berlarut-larut. Saya tahu itu berat, saya tahu itu melelahkan, tapi tuntutan zaman akan memaksa kita untuk mengikuti peradaban itu, dan Bapak Ibu tidak boleh ketinggalan. Sehingga bukan hanya akun personal, tapi akun pemerintahan dengan seluruh dinasnya harus bergerak ke sana. Sekali lagi, menurut saya, punya akun media sosial untuk melayani masyarakat itu wajib. Ini adalah kerjaan yang sebenarnya ringan, tapi paling esensial. Jangan pernah bicara reformasi, birokrasi, dan pelayanan optimal jika media sosial saja kita tidak punya, sehingga masyarakat akan kesulitan melapor kemana kita harus menyampaikan sesuatu. Saya terima kasih pada yang sudah menjalankan tugas beberapa kali, reformasinya berjalan, inovasi kreasinya berjalan luar biasa. Mengagumkan. Dan contoh-contoh baik ini saya kira yang perlu kita share, kita bagi. Ikut belajar tidak perlu malu, nyontek yang bagus tidak perlu malu, dan membagi hal-hal yang baik menurut saya menjadi bagian dari cara kita nyengkuyung Jawa Tengah secara bersama-sama. Khusus kepada Ibu Ketua PKK, Bapak, Ibu yang ikut di dalam Dekran Nasda, yang hari ini juga sudah dilantik di seluruh kabupaten kota, saya minta untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah wabil khusus di Jawa Tengah dan di kabupaten kota Panjenengan semua. Seperti kampanye, gerakan, hidup sehat atau germas. Ada stunting masih menjadi PR, ada lingkungan yang harus kita tata, ada problem-problem ideologis yang seringkali muncul dalam kelompok-kelompok komunitas kecil yang tidak sesuai Pancasila. Kekuatan PKK dahsyat, dahsyat karena bisa bicara sampai pada level yang sangat kecil. Berbagai pendekatan yang sangat inovatif itu menjadi penting, sehingga Jawa Tengah terasa betul, adem, ayem, dan guyup. Dan tentu saja perilaku hidup bersih sehat perlu kita teruskan karena pandemi belum selesai. Edukasi terus dilakukan dan menjadi pionir penegakan disiplin 5M. Tidak cukup 3M, sekarang 5M. Pemberantasan sarang nyamuk, komodifikasi, limbah, sampah yang punya nilai tambah secara ekonomi, sosialisasi KB, tes IVA secara intens, dan yang baru saya kenalkan ada program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Sehingga kalau ada orang hamil tolong diintip, ngintipnya itu ditanya, jangan ngintip yang lain. Apakah sudah periksa, sehat atau tidak, lahirnya kapan, anak nomor berapa. Untuk memastikan kandungan ibu itu betul-betul sehat. Karena inilah generasi masa depan yang harus kita perhatikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memakmurkan masyarakat tidak bisa dilakukan sendirian. Kita mesti bergotong royong bersama. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang didukung dengan kekuatan teman-teman dari TNI Polri, dari Kejaksaan, dari Forkompimda, pengadilan, semuanya ikut serta. Termasuk dari DPRD, peran partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan kelompok masyarakat. Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya dan belajar. WA Group tentu akan kita perbaiki karena Bapak Ibu ada yang baru dan ada yang keluar. Kita akan komunikasi intens melalui sarana itu. Jangan malu, jangan minder, dan jangan takut untuk dikritik. Karena Bapak Ibu yakin, hakul yakin sepenuhnya ketika bismillah menjalani tugas ini pasti dengan niat yang sangat tulus. Semua itu akan menguatkan kita, menguatkan tatanan masyarakat kita, sekaligus untuk menguatkan bangsa dan negara. Dan saya sangat yakin 17 bupati wali kota beserta wakilnya yang hari ini dilantik akan menjadi tambahan energi positif untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat di Jawa Tengah. Selamat bekerja, salam untuk keluarga dan rakyat yang Bapak Ibu pimpin. Saya doakan Bapak Ibu sehat, kuat, dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muh Arifin, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Malikal Mulki, pada hari yang penuh barakah ini, Jumat Pon 26 Februari 2021, kita telah menyaksikan bersama pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 17 bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, masa jabatan 2021-2026, dan pelantikan ketua tim penggerak PKK, serta ketua Dekranasda Kabupaten Kota. Berikanlah para pemimpin ini kesehatan, kekuatan, lahir dan batin, sehingga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya atas ridho-Mu. Kami sadar ya Allah, bahwa jabatan adalah amanah dan titipan. Pada saatnya Engkau akan ambil kembali, dan pada saatnya kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami kemampuan jika untuk mengemban tugas-tugas mulia, menyampaikan amanat rakyat, untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Berilah kepada kami kekuatan iman untuk menghindarkan cobaan. Limpahkanlah kami hikmah kebijakan untuk membenahi kelemahan dan kekurangan, menuju kesejahteraan, serta terhindar dari perselisihan, perpecahan, permusuhan, sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Ya Allah, ya Ghafar, kami menyadari banyak dosa dan khilaf yang telah kami lakukan selama ini. Oleh karena itu ya Allah, sesuai dengan asma-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Terimalah doa dan permohonan kami, serta jadikanlah amal ibadah kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka seluruh rangkaian upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pada hari ini telah selesai. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat pagi.
Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan di lantai 1. Sekali lagi kami persilahkan untuk dapat menikmati hidangan yang telah Sudah, Bapak. Boleh. Langsung pulang boleh. Langsung pulang bisa, Bapak. Enggak. Langsung dicoba. Balik kanan. Balik kanan ya. Bisa kan? Bisa kondur kok. Bisa kondur ya, Mas? Bisa kondur. Untuk Kabupaten Kebumen, mohon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya untuk segera menempati kursi yang telah disediakan.